Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sebetulnya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan hari ini yang kita akan belajar bersama-sama di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pada ayat yang ke-28. Demikian kata firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, begitu jelas firman Tuhan yang baru saja kita baca, bahwa rancangan Tuhan dalam kekekalan, sebelum langit dan bumi ini ada, sebelum segala sesuatu diciptakannya, di dalam rancangan Allah kekal bagi kita manusia adalah dua kata yang diulang-ulang, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Itu sebabnya ayat 26 dikatakan, marilah kita. Kata kita di sini yang merujuk kepada Allah Tritunggal, komunitas Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah rindu dalam kekekalan adalah manusia harus diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa itu maksudnya segambar? Allah rindu dalam rancangan kekekalan bagi kita manusia adalah manusia harus hidup sesuai dengan polanya. Itu sebabnya tujuan yang Allah rindukan, yang Allah inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang ciptaannya, sebagai orang-orang pilihannya, adalah menjadi serupa dengan Dia. Allah rindu supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Ayat 27 dikatakan, maka diciptakanlah mereka, laki-laki dan perempuan, segambar dengan Allah. Diciptakanlah mereka supaya apa? Supaya melalui kita, Allah ingin supaya kita bisa memanifestasikan. Yang pertama adalah pola kehidupan Allah yang kita nyatakan di dalam kemampuan kita. Dikatakan berkuasalah atas segala bumi ini, atas segala ciptaan. Allah memberikan sebuah kemampuan, yaitu kuasa. Tanpa pola yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa memanifestasikan kehidupan daripada Allah itu. Allah rindu supaya pola itu, pola kehidupannya itu dapat dimanifestasikan dalam kehidupan kita, yaitu melalui apa? Kemampuan yang Allah berikan, kemampuan secara supranatural. Kita diberi kuasa, kita bisa berkata atas alam ini, dia bisa tenang. Kenapa? Karena kita punya pola yang sama. Kita juga menerima sebuah kemampuan ilahi, yaitu kuasa yang Allah miliki, itu ada pada kita. Tapi Allah juga rindu supaya kita juga tidak sekedar memanifestasikan pola kehidupannya melalui kemampuan atau potensi ilahi yang Allah berikan. Tapi Allah juga ingin supaya kita dapat memanifestasikan karakter daripada Allah itu sendiri. Karakter Allah itu sendiri melalui kehidupan kita sehari-hari.
Maka di dalam ayat 28 dikatakan Allah memberkati itu. Setelah Allah mau supaya kita hidup di dalam polanya, maka Allah memberkati. Allah memberkati manusia, Allah memberkati kita. Supaya apa? Supaya pola kehidupan Allah itu tidak sekedar kita terima, kita hidupi, tetapi polanya itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak bagi orang lain. Nah, Allah juga rindu supaya polanya ini dapat dimultiplikasikan dalam sebuah komunitas keluarga. Maka Allah berkata di ayat 28, beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi Allah juga rindu tidak hanya dimultiplikasikan di dalam kehidupan keluarga, tetapi Allah juga ingin supaya dari keluarga ini lahirlah sebuah komunitas rohani, komunitas kerajaan Allah. Dan ini saling membangun. Ya, membangun apa? Tentang pola kerajaan Allah. Supaya sasaran, supaya tujuan Allah untuk kita menjadi serupa dengan Dia, itu tidak akan meleset, melainkan manusia mencapai standar, manusia mencapai tujuan Allah, yaitu menjadi serupa dengan Dia, yaitu menghidupi polanya. Dari pola kehidupan Allah menghasilkan apa? Mentalitas dan karakter sebagai ciptaan Allah, sebagai anak-anak Allah. Dan orang bisa melihat lewat apa? Lewat karakter kita. Karena dalam Matius 5 dikatakan orang akan memuliakan Bapa kita di surga, yaitu melalui perbuatan kita. Perbuatan kita tidak hanya dibangun oleh karena kepentingan pribadi, oleh karena hanya mencari muka, tetapi perbuatan-perbuatan baik kita dibangun di dalam satu dasar atau konsep ilahi, yaitu pola kehidupan Allah. Apa yang Allah nyatakan kepada dunia, itulah juga yang kita nyatakan kepada orang lain. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengerti apa sih rancangan Tuhan dalam kekekalan bagi kita seperti ayat ini, maka hidup kita tidak akan menjadi batu sandungan. Hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan menjadi dampak bagi orang lain. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan bahwa kita diciptakan berbeda dari makhluk ciptaan Allah yang lain. Mengapa? Karena Allah punya maksud yang abadi dalam hidup kita, yaitu hidup kita sesuai dengan pola kehidupan daripada Allah itu sendiri. Sehingga kalau itu yang kita hidupi di dalam hidup kita, kita tidak sekedar untuk berdampak menjadi berkat bagi orang lain, tapi di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan bisnis kita, di dalam kehidupan pendidikan kita, dalam seluruh aspek kehidupan, kita bisa bukan sekedar merasakan, tapi di situ ada sorga. Dan itu dialami oleh keluarga pertama kali di bumi ini, yaitu di Taman Eden. Adam dan Hawa. Di sana Adam mengasihi Hawa, Hawa mengasihi Adam. Demikian juga gambaran daripada kehidupan rumah tangga atau keluarga yang pertama kali di Taman Eden. Itu juga mencerminkan bahwa kalau kita orang-orang yang hari ini telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semestinya kita hidup seperti rancangan Allah dalam kekekalan ini, yaitu hidup sesuai dengan pola Allah. Kita dapat memanifestasikan kehidupan Allah melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang tidak sekedar hanya berjumpa dengan Tuhan di saat ada masalah, di saat mereka ke ibadah, tapi mereka bisa melihat Kristus, mereka bisa melihat Allah, mereka bisa melihat Bapa lewat kehidupan kita. Kalau hari ini kita rindu dan mau mempraktekkan dan mau menghidupi, saya percaya kehidupan kita akan bukan sebagai orang Kristen biasa-biasa saja,
Tapi kehidupan kita menjadi orang Kristen yang luar biasa bagi dunia ini. Kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan sekedar menjadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan, bukan hanya menjadi orang Kristen hanya karena sesuatu kita terombang-ambingkan, tapi kita menjadi orang Kristen diatur dalam satu konsep ilahi, yaitu pola Allah itu sendiri. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita dibuang, dimanapun kita berada, kehidupan kita tidak bisa diubah oleh sebuah keadaan ini. Tapi kehidupan kita semestinya mengubah lingkungan di mana kita tinggal. Kehidupan kita semestinya berdampak dan memberikan warna yang berbeda. Dan orang pasti akan memuliakan Bapa di sorga melalui kehidupan kita. Saya berdoa supaya kita semua sebagai orang-orang yang hari ini sudah hidup dalam Kristen, sudah hidup dalam Kristus, marilah kita mempraktekkan dan menghidupi gaya hidup ilahi ini, yaitu kehidupan pola daripada Allah ini sendiri. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.